Kamu ini di sini kerjanya asal-asalan ya. Ini tuh rumah mewah, kamu tahu nggak? Nggak kayak rumah kamu, rumah gembel kata dia gitu. Terus saya megang sapu yang buat bersihin sofa tuh diambil sama dia, dipukul kepala saya. Terus saya, aduh bu sakit bu, saya bilang gitu. Kamu nggak bisa kerja asal-asalan di sini. Jangan sembarangan kamu sama saya kata dia gitu. Terus ditendang kepala saya. Pokoknya mama ya perjuangkan. Jadi ya ini salah satunya pembulian karakter saya. Mentang-mentang kita orang miskin, lalu orang kaya semena-mena terhadap kita. Perseteruan Rinwartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulani, versus mantan asisten rumah tangganya Herawati, makin panas. Ya, setelah saling lapor di kepolisian, kemarin Hera mengadukan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan mantan majikannya Erin Taulani di depan anggota Komisi 3 DPR RI Senayan. Terima kasih bu, saya nggak nyangka aja gitu. Pengen bantuan dari ibu, dapat keadilan lah kitanya gitu. Karena saya datang ke situ memang baik-baik, tapi dengan kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Ya, nama Rieke Diah Pitaloka sosok di balik perjuangan Hera dan Nia mencari keadilan. Dan perjuangan benar-benar membuat mantan ART Erin Taulani lega. Setelah anggota parlemen yang mendengar langsung laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, meminta kepolisian memberhentikan semua laporan yang dituduhkan Erin kepada Hera dan Nia. Saya berharap, bukan mudah-mudahan, tapi saya berharap ibu yang mendampingi kami. Gitu. Kami membutuhkan keadilan. Langkah Rieke Habibur Rahman CS di Komisi 3 kepada Hera membuat Erin gerah. Faktanya setelah gagal masuk ke gedung parlemen saat seterunya mengadu, Erin dan tim penasehat hukumnya protes Rieke dan anggota DPR RI di Komisi 3 tak adil. Bahkan kemarin blak-blakan menuding adanya dalang gerakan pembusukan karakter dirinya. Lantas benarkah sosok tersebut mengarah ke Rieke Diah Pitaloka? Atau justru sang mantan suami Andre Taulani? Sebagai warga negara Republik Indonesia, tolong kawal kami juga, tolong dengar kami juga, tolong izinkan kami juga menyampaikan bukti-bukti yang valid. Klien saya Ibu Erin menanti kapan dia dipanggil oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan sebagai terlapor. Karena disitulah momen kami untuk menyajikan seluruh alat bukti bahwa tidak benar semua tuduhan yang dituduhkan kepada klien kami. Bawa bukti apa bang DPR ini dari CCTV sih yang paling valid? Terlihat tergambar terekam apa sih atau apa saja yang diperbuat oleh Ibu Erin. Dan yang menarik, entah tersudut langkah mantan ART-nya atau kesumat yang terlanjur memuncak, Erin sudah buru-buru menolak ajakan damai sang ART. Kubu Erin malah makin garang menyerang Hera. Bukti-bukti rekaman CCTV di rumah jadi senjata pamungkas Erin. Publik akan terkejut jika tahu kelakuan Hera. Saya bilang sama Pak Polisi, ini kan bisa kita lakukan secara kekeluargaan. Lalu dia bilang, ini orang kaya bu, tidak bisa kita lawan. Terus dia bilang, di atas langit masih ada langit bu, ayo kita pergi dari sini. Nah kan kita sedih banget. Ini saya terima amanah ini ya. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan ya. Amin. Ya pokoknya saya akan terus perjuangkan nama baik saya, keadilan ini terus saya perjuangkan karena saya tidak melakukan apa yang dia fitnah sampai saat ini. Ya. Pak Ahmad Saroni, terima kasih pimpinan. Saya mau tanya ke siapa? Hera. Hera kan selama sebulan ya kerja ya? Iya. Jadi selama mulai kerja dari sampai Hera terjadi hal dugaan penganiayaan itu, hari-hari gimana? Yang 4 hari saya masuk di situ, saya melihat teman ART yang lain juga dimaki-maki, diomong kasar, bahkan ke saya juga. Nah, pernah pas itu seminggu sebelum kejadian, saya ditodongkan pisau sama Bu Erin. Diancam katanya, kamu kerja di sini jangan tolol ya, kamu pakai otak di sini katanya. Dan macam-macam kamu. Itu dicatat tanggal berapa? Seminggu sebelum kejadian, tanggal berapa Pak? Udah tercatat ya sama Belum. pihak lawyer? Belum. Belum tercatat. Tolong dicatat. Nah, hal demikian Herawati berlaku bekerja setiap hari. Apakah tiap hari demikian cara Ibu Erin melakukan ART bukan kepada Hera aja tapi pada semua? Pada semua ART pasti dapat itu
untuk perlakuan kasar, omong-omong kasar. Cuman kalau yang kekerasan sekarang ke Hera saja. Di antara dua teman Hera, mereka enggak, cuma perlakuan kasar aja, omongan kasar aja. Sama sekali Hera nggak melawan kan? Terkait Enggak. tadi barang-barang yang masih di rumah. Sampai hari ini masih di rumah ya? Iya, masih di sana semua. Handphone, baju, KTP. KTP. Nah, pihak lawyernya saya mau tanya, itu pada saat di BAP oleh penyidik Polres Jaksel, setelah itu berapa lama prosesnya sampai hari ini? Apakah Bu Erin terduga penganiaya sudah diperiksa belum? Izin pimpinan, sepengetahuan kami sampai dengan hari ini terlapor belum diperiksa pimpinan, seperti itu. Sampai sekarang itu lebih kurang sudah ada 2 minggu, lebih kurang 2 minggu dari pemeriksaan klien kami yang terakhir sampai per hari ini. Oke, terima kasih, jelas. Ada Pak Martin Tembaleka. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati. Ibu Herawati. Siapa? Benar ya, Ibu Herawati ya. Iya. Dan lawyer yang hadir, terima kasih. Dari pihak LPSK yang hadir juga kami hormati. Pertama-tama kami justru dalam kasus ini saya pribadi berterima kasih karena ibu ini berani speak up soal kekerasan yang dialami, dan saya juga yakin pasti banyak sekali kasus-kasus seperti ini di Indonesia ini, pasti banyak sekali, dan mereka nggak berani. Tapi kali ini ibu berani mengungkapkan peristiwa yang terjadi yang ibu alami. Jadi ini kami bersyukur, terima kasih. Jadi supaya juga teman-teman yang lain yang bekerja yang mengalami peristiwa yang sama juga jangan diam. Dan ini kan sudah ada beberapa waktu yang lalu di kami DPR RI sudah mengesahkan undang-undang perlindungan PPRT. Jadi menurut hemat saya bentuk implementasi dari undang-undang PPRT ini yang sudah disahkan, saya pikir kami mendorong dengan adanya cerita yang tadi disampaikan. Ini kan begitu miris kami melihat kok ada seenaknya para majikan ini memperlakukan pekerja di rumah dengan sesuka-suka dia, tidak memikirkan orang ini bekerja dengan baik, dengan serius untuk melayani majikan tersebut. Jadi saya berpikiran ini implementasi dari undang-undang perlindungan PPRT ini, kami mendorong kepolisian dalam hal ini untuk segera mengambil langkah tegas. Jangan pakai lama-lama, karena kalau betul-betul cerita yang disampaikan tadi oleh Ibu Herawati ini betul adanya, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pemeriksaan, apalagi belum 2 minggu belum diperiksa. Harus segera diperiksa, harus segera diambil langkah tegas, langkah konkret dari pihak kepolisian untuk menindak perilaku-perilaku dari majikan-majikan yang seperti ini. Karena undang-undang perlindungan PPRT sudah disahkan. Inilah saatnya kepolisian mengimplementasikan undang-undang ini untuk sebagai perlindungan kepada teman-teman yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Itu dari kami pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.